Hai semuanya, selamat siang. Supaya lebih semangat, kita menggunakan dulu yell scansa ya. Sekarang semuanya hidupin mikrofonnya, dan aba-abanya ada di paruh band. Oke, tapi mikrofonnya semua udah hidup? Udah. Hidupin mikrofon, hidupin dulu. Nanti baru kita matiin. Ya, udah. Ya. Jauh dulu. Yuk, 1, 2, 3. Semangat siang. Siang. Luar biasa. Ya udah, tepuk tangan tuh buat kita semua ya. Iya, semangat banget ya. Nah sekarang mikrofonnya boleh dimatiin. Oke, ngomong-ngomong apa kabar hari ini? Semuanya baik dan sehat kan? Berikan jempolmu kalau kamu merasa gajian hari ini. Tanya, apa kabar? Sehat nggak? Iya, sehat ya. Berarti semuanya baik dan sehat ya. Semoga semuanya dalam keadaan yang seperti ini terus. Mengingat sekarang kita lagi dalam situasi pandemi COVID-19, apalagi PPKM darurat seperti sekarang ini ya. Tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan, semuanya semoga tetap sehat selalu. Nah, seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, kita awali dulu dengan doa, minta berkat sama Tuhan, semoga semuanya berjalan lancar. Dan untuk doa pembuka ini, disampaikan secara lisan ya, untuk melatih kemampuan public speaking kamu. Dan akan dipimpin oleh perwakilan perempuan dulu. Saya pengennya yang mimpin ini Ayu deh, Ayu Puspita. Ya, silakan yuk ya. Siap, Mister. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya, thank you Ayu ya, sudah mimpin kita dalam doa. Nggak apa-apa, udah bagus ya. Nah, hari ini saya share screen dulu ya. Bentar. Kita cek kehadiran dulu. Ketua kelas Sultan udah bergabung nggak di sini? Sultan, Cesa. Hadir, Mister. Nah, Cesa coba disampaikan dulu deh. Ada berapa orang kira-kira dari teman-temanmu yang hari ini belum bisa hadir? Dan walaupun sedang dalam keadaan pandemi, semoga kalian tetap semangat belajar dari rumah saja. Ini bukan dari goa ya. Dan hari ini kita akan membahas topik yang baru. Ini adalah topik kedua kita yang berjudul kehidupan manusia pada masa prasejarah di Indonesia. Nah, seperti biasa, ini adalah regulasi kelas yang perlu kamu pahami, kemudian kamu lakukan. Ini sama kok dengan minggu lalu, sama seperti yang sudah kita bahas di kontrak pembelajaran. Tinggal bagaimana kamu bisa melakukannya dengan baik, lebih baik lagi pada hari ini. Kita akan belajar selama 90 menit, yang lebih banyak nanti diisi dengan presentasi kelompok dan juga diskusi tanya-jawab. Dan ini adalah topik kita untuk pembelajaran hari ini, kehidupan masa prasejarah di Indonesia. Jadi pada topik ini kita akan coba cari tahu bagaimana kehidupan nenek moyang kita, manusia purba, atau manusia prasejarah di Indonesia pada masa lalu. Lalu kita cari juga kaitannya dengan kehidupan kita di masa sekarang. Nah, perlu juga kamu ketahui, ini adalah kompetisi dasar atau KD dari pembelajaran kita. Di slide ada KD 3.2 dan KD 4.2. Lalu ada juga tujuan pembelajaran, yang harapannya setelah kamu selesai belajar, kamu bisa mencapai 3 tujuan pembelajaran kita. Nah, secara garis besar, ini adalah 3 hal yang akan kita bahas pada hari ini. Dan, seperti biasa, ada sebuah quotes buat kamu untuk belajar sejarah hari ini. Dan kali ini berbunyi, kehidupan kita saat ini adalah hasil dari kehidupan mereka di masa lalu. Maka itu, jangan sekali-kali melupakan sejarah, jas merah. Ingat dari mana kamu berasal, jangan sampai kamu bagai kacang yang lupa pada kulitnya. Nah, ini nanti. Gimana? Sudah ada gambaran apa yang perlu kita bahas pada siang hari ini? Berikan simbol jempol kalau kamu sudah paham.
Zaman Neolitikum atau zaman batu muda adalah periode baru masa prasejarah ketika manusianya menggunakan alat-alat dari batu yang telah dihaluskan. Pada zaman ini dikatakan terjadi revolusi kebudayaan yang sangat besar dalam peradaban manusia. Sebab pada zaman Neolitikum terjadi perubahan yang cukup mendasar dari meramu atau food gathering menjadi food producing alias membuat makanan sendiri. Masyarakat diduga telah mengenal tradisi pertukaran barang atau dagang, beternak, dan mengembangkan kebudayaan agraris walaupun dalam tingkat yang masih sangat sederhana. Selain itu, manusia purba yang hidup pada zaman ini telah membangun tempat tinggal permanen seperti rumah sederhana dan membuat kerajinan. Sementara kehidupan sosial zaman Neolitikum ditandai dengan masyarakatnya yang telah gotong royong, membuat aturan hidup bersama, dan memiliki kepercayaan terhadap arwah. Pada zaman ini, telah hidup manusia purba jenis Homo sapiens yang mendukung terjadinya revolusi kebudayaan. Nah, kehidupan sosial masyarakat pada zaman Mesolitikum ini sangat berkembang lebih pesat daripada pada zaman Paleolitikum. Dan mereka juga sudah membentuk kelompok-kelompok yang lebih besar untuk melakukan mobilitas secara cepat. Pada saat ini juga di masa Mesolitikum ini mereka tinggal secara menetap namun sementara atau disebut dengan semi-nomaden atau sedenter. Di dalam kemasyarakatannya juga sudah dibagi beberapa tugas, contohnya seperti laki-laki disuruh memburu hewan untuk dimakan, sedangkan perempuan akan jadi ibu rumah tangga yaitu memasak dan menjaga anak. Nah, tempat tinggalnya dalam zaman Mesolitikum ini mereka tinggal di tepi-tepi bagian sungai atau pantai, yaitu seperti goa-goa yang berada pada ceruk terumbu karang dan disebut dengan Abristosrus. Oke, kita berikan dulu aplaus yang paling meriah, jempol yang paling banyak untuk kelompok 2 dong. Yo. Ya, monggo dimatiin dulu mic semuanya ya. Nah, sebelum lanjut ya, ini presentasi kalian mantap banget. Kelihatan banget persiapannya, pembagian tugasnya, kemudian wow, visualnya bagus, kemudian media presentasi yang kamu buat juga bagus banget. Ini kayaknya bagusan punya kamu deh daripada Pak Ruben ya. Saya jadi insecure nih ngeliatinnya. Udah itu ada anjing corgi lah di dalamnya, kemudian orang-orangnya dibikin Photoshop kayak gitu. Besok-besok saya curiga nih wajah saya dipotoshopin juga ntar. Tapi ini bagus banget. Saya senang banget liatinnya. Tapi kelompok 1 juga bagus dong. Apalagi Yase bisa membackup teman-temannya dan tampil sendirian, itu keren banget ya. Thank you buat kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, sedikit nih ya. Sedikit koreksi dari Pak Ruben tadi. Itu ketika kalian menyebutkan bone culture. Itu bukan bone, itu bone alias bones, artinya tulang. Tuh, Sultan and the Backbone gitu ya. Ada bandnya tuh. Itu bone ya, peralatan dari tulang. Terus yang kedua, bukan flakus, tapi flakes. Itu alat serpih. Terus pebble itu udah benar. Abristosrus itu udah benar. Kyokenmodinger itu juga udah benar. Itu bahasa Denmark karena penemunya dari Denmark. Selebihnya udah bagus banget. Nah, sekarang kita akan berikan kesempatan untuk kelompok 3, 4, dan 1 memberikan pertanyaan. Nah, Yase, jadi nggak mau nanya nih Yase nih? Jadi, Mister. Oke, kan. Yang itu saya ingin, karena saya ingin meluruskan sebuah persepsi. Api itu sebenarnya pertama dari batu atau dari petir yang nyamar pohon? Itu yang pertama yang ingin saya bertanya. Habis itu yang kedua, apakah jenis manusia yang ada di sana hanya Homo sapiens saja? Atau ada juga jenis yang lain? Dan juga tadi pertanyaan Mudano tuh saya ingin sedikit memberikan tanggapan. Ini kan kita nih ngomonginnya tuh tentang Indonesia, dan sedangkan pertanyaan bahasa Melayu itu bukan dari Indonesia. Ngerti nggak? Walaupun itu disebarkan ke Indonesia, tapi itu bukan. It is not about Indonesian, gitu lah. Oke. But why did you ask? Even kayak gitu, soalnya kan Lina lebih fokusnya ke Indonesianya gitu loh.
kasihan juga tuh kelompok 2. Yakin 100% nggak bisa jawab tuh. Yakin tuh 100%. Itu aja sih. Oke, thank you Yase. Dimatiin dulu mic-nya ya. Wah, ini pertanyaan juga ngeri nih. Sebelum kita akhiri, satu orang Pak Ruben minta untuk coba deh simpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini, lalu sampaikan juga apa manfaat yang kita udah dapatkan untuk pelajaran hari ini. Hikmahnya apa? Adanya pelajaran ini ya kita bisa bahas sama-sama tentang materi per kelompok dan bisa tahu satu sama lain antar kelompok. Sekali lagi, Pak Ruben sampaikan terima kasih banyak. Antusiasme kalian luar biasa. Kalian sudah menyiapkan diskusi kelompok dengan baik, medianya baik, presentasinya dengan baik, antusiasme kalian juga bagus untuk sesi tanya jawab. Walaupun sepertinya ini waktunya agak molor ya, karena tadi gangguan sinyal juga. Tapi semoga tidak mengurangi semangat dan juga manfaat yang kamu dapatkan. Minggu depan kita akan ketemu sekali lagi. Kita akan membahas tentang topik yang sama, tetapi lebih ke review. Kita akan kemas dalam bentuk tanya jawab dan juga games antar kelompok. Nanti akan ada pemenang terbaik di akhir sesi. Skenario pembelajarannya akan Pak Ruben sampaikan lebih lanjut di Google Classroom dan juga di grup WhatsApp kita, supaya nanti kamu bisa siap-siap. Intinya yang kita bahas adalah materi yang sama, jadi kamu bisa baca kembali bahan ajar yang sudah diberikan kepada kalian. Kemudian bisa sambil cicil juga untuk membuat summary dan mind map. Itu dibuat di buku diari sejarah kalian untuk penugasan project untuk semester ini. Itu sih yang yang Pak Ruben pikir perlu kalian siapkan untuk minggu depan. Sekali lagi terima kasih. Tidak ada post test untuk hari ini. Post testnya kita lakukan pada pertemuan minggu depan untuk menguji sejauh mana kamu sudah memahami. Penilaian harian juga belum minggu ini. Kita adakan minggu depan di Google Classroom. Kisi-kisi dan semuanya akan kita bagi di sana, kamu bisa siapkan lebih lanjut. Dan jangan lupa isi daftar hadir nanti di Google Classroom juga untuk pertemuan kali ini. Sekali lagi, terima kasih sekali lagi ya buat antusiasme kalian. Boleh senyumnya dulu dong sebagai penutup kegiatan kita hari ini. Mana wajah semangat kalian? Iya, thank you ya. Dan sebelum kita akhiri, kita tutup dulu dengan doa. Doanya diucapkan ya, supaya melatih kemampuan public speaking kalian. Dan karena tadi sudah dibuka oleh perwakilan perempuan, kali ini doanya ditutup oleh perwakilan laki-laki. Dan Pak Ruben pengen yang menutupnya adalah Yukti. Yukti, siap ya? Kita berikan jempol buat Yukti ya. Terima kasih Yukti sudah menutup kita, pertemuan kita dalam doa. Sekali lagi terima kasih. Ingat, jaga kesehatan selalu. Sampai ketemu minggu depan, masih dengan tema yang sama dan dengan semangat yang sama. Dan setelah ini, boleh meninggalkan room meeting ini. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih semuanya.